Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar kelas 4 ya, tema 2, subtema 2, sumber energi. Nah, di pembelajaran 2, pembelajarannya ada matematika, PPKN, dan juga SBDP. Ini dimulai di halaman 59 sampai dengan 67 ya. Kita mulai yuk adik-adik. Ini ada Udin, kata Udin, energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut adik-adik. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Nah, adik-adik, adik-adik tahu nggak kertas itu dibuatnya dari apa? Kertas itu dibuatnya awalnya itu dari pohon, ya, padahal dari pohon ya, tapi bisa jadi kertas yang putih, terus tipis ya. Nah, itu diolah kembali ya adik-adik ya, sehingga bisa menjadi kertas yang sekarang sudah ada di hadapan adik-adik. Nah, energi apa aja yang ada dalam proses pembuatannya? Nah, nanti kita pelajari. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas, satu rim itu eh, kalau kita beli kertas satu satu seperti ini ya, satu pack gitu ya, itu isinya tuh 500 lembar. Itu satu rim, ya. Kalau A4 tuh ya ukuran biasa kertas ya, ada A4, ada F4 gitu. Nah, satu rim kertas berukuran A4 dibutuhkan satu pohon adik-adik. Wah, satu pohon ya yang usianya 5 tahun. Berarti adik-adik kalau buang-buang kertas ya kan, main-main kertas dibuang satu pack begini, satu pack gini satu pohon lah adik-adik. Ya, dan untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Nah, kita amati ya sekarang adik-adik tuliskan manfaat kertas yang sehari-hari adik-adik temui. Karina sudah buatkan sebelah kanan, kertas yang berada di sekitarku digunakan untuk menulis, menggambar, membungkus makanan, membuat kerajinan tangan, dan juga surat menyurat. Berikutnya ada Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang nih ya di bawah. Ini dia buang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Nah, kalau Karina sih nggak setuju ya adik-adik. Karena kita tidak boleh boros dalam menggunakan kertas. Nah, terus pertanyaan berikutnya kenapa? Ya, mengapa kita harus menghemat? Karena tadi, kertas itu kan terbuat dari olahan kayu pohon, sehingga dengan menghemat kertas kita akan mengurangi jumlah pohon yang harus ditebang. Kan tadi satu rim kertas atau 500 lembar kertas itu dibuat dari satu pohon yang berusia 5 tahun. Ya kan? Jadi kita harus mengurangi jumlah pohon yang ditebang, ya. Nah, dan setiap proses pembuatan kertas memerlukan bahan kimia, air, dan energi yang dalam jumlah besar. Jadi tentu saja bahan baku yang pada umumnya berasal dari kayu, ya. Berikutnya ini ada tulislah berapa cara untuk menghemat kertas. Karina tuliskan 5. Yang pertama, tidak dengan mudah membuang kertas. Misalnya ada kertas nih, ngegeletak. Oh, masih bersih, masih putih, belum ditulis, simpan untuk nanti digunakan lagi ya. Lalu misalnya yang kedua, memaksimalkan penggunaan kertas. Jangan cuman mau nulis sedikit, kertasnya gede ya adik-adik ya. Lalu memaksimalkan, yang ketiga mengumpulkan sisa-sisa kertas untuk diolah atau didaur ulang. Jadi biasanya tempat sampah itu sekarang sudah banyak juga yang menggunakan pengelompokan sampah adik-adik. Ya misalnya tempat sampah tuh sekarang ada yang warna, Karina lupa ya warna-warnanya. Nanti ada yang warnanya biru. Nanti ada tulisannya, ini sampahnya untuk sampah apa? Organik sama non-organik. Atau ada sampah plastik, sama ada misalnya sampah, apa sih yang
sampah yang nggak bisa didaur ulang kayak gitulah ya adik-adik ya. Sekarang sudah banyak sekali yang menggunakan pengklasifikasian untuk sampah gitu. Kemudian koran, majalah, atau kalender bekas bisa digunakan untuk bungkus. Misalnya nih, adik-adik mau membungkus sesuatu. Nah, bisa dengan yang bekas-bekas aja. Jangan menggunakan kertas baru yang putih, ya. Lalu yang kelima, menggunakan kertas jika hanya perlu aja. Berikutnya, ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Ya, kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakannya hanya ketika benar-benar dibutuhkan aja adalah sebenarnya hal sederhana ya adik-adik, tapi itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menghemat. Gimana dengan adik-adik? Adik-adik sudah menghemat kertas atau belum? Harus sudah ya, mulai sekarang deh kalau enggak ya. Nah, tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Karina tuliskan di sini, haknya adalah mendapatkan kertas yang layak untuk menunjang proses belajar, baik membaca ataupun menulis. Ya, contohnya buku tema. Ya, biasanya kan dipinjamkan dari sekolah atau adik-adik ada yang beli. Lalu untuk menulis juga beli buku ya di toko buku. Nah, itu adalah hak adik-adik. Kemudian, hak mendapatkan jumlah kertas yang cukup. Ya, jadi kalau misalnya habis, disediakan lagi oleh ayah ibu. Ya, nah kewajiban adik-adik berarti apa? Yang pertama, menghemat kertas sesuai kebutuhan. Jangan misalnya nih ya, satu buku kayak gini misalnya. Buku itu kan ada begini ya, adik-adik tulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, baru setengah dipakai. Terus udah kesini aja, ya. Nah, ditulis aja sampai bawah adik-adik, ya. Nah, kayak gitu. Jangan membuang. Jadi, kalau bisa misalnya kalau sama bu guru boleh, misalnya besok pelajaran berikutnya dikasih garis. Lalu kasih tanggal, misalnya tanggal besok, kemarin ini dipakai tanggal sekarang, tanggal berapa, tulis tanggal dulu, judulnya apa. Baru tulis, ya. Berikutnya ceritakan pengalaman. Nah, pengalamannya ini Karina contohkan ya. Ketika aku ada tugas membuat cerita pada selembar kertas, aku menulis dengan berhati-hati agar tidak banyak salah menulis. Kalaupun aku salah dalam menulis, aku menghapusnya dengan hati-hati agar tidak merobek kertas. Dan jika aku menggunakan pulpen, maka aku menghapusnya menggunakan penghapus tinta atau Tipp-X ya namanya ya adik-adik ya. Ya kan kalau Karina nggak salah Tipp-X. Berikutnya, kata Udin lagi nih, sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kitalah untuk menghemat kertas. Nah, salah satu untuk menghemat kertas adalah menggunakan kertas bekas untuk menjadi media belajar. Sekarang kamu akan menggunakan selembar kertas bekas untuk digunakan sebagai media belajar pada materi pecahan. Ikuti instruksi berikut. Ambil selembar kertas bekas, potong memanjang menjadi 12 bagian sama besar. Susun ke bawah 12 potongan kertas tersebut di atas meja. Tuliskan angka 1 pada potongan pertama. Ya, kemudian lipat potongan kedua menjadi 2 bagian sama besar. Tuliskan angka 1/2. Lalu lipat potongan ketiga menjadi 3 sama besar. Tuliskan 1/3. Lalu lipat potongan keempat menjadi 4 sama besar. Tulis 1/4. Demikian seterusnya hingga potongan ke-12. Kamu akan menghasilkan potongan seperti berikut. Nah, seperti ini ya nih. Kelihatan semuanya ya di satu halaman ini. Jadi kan tadi yang satu lembarnya seperti ini. Lalu dibagi 2. Lalu yang berikutnya dibagi 3, dibagi 4, sampai 12. Kayak gini ya. Nah, terus tulislah nilai yang sama dengan 1. Nih adik-adik. Jadi gini. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada beberapa yang memiliki nilai yang sama. Contohnya, yang paling dekat aja yang gampang dilihat ya, yang ini 1 ya. Lalu kalau kita lihat yang bawah, ini kan 1/2 dan 1/2. Kalau kita tambahin berapa? 2/2.
Jumlahnya sama kan kalau digabungin ya. Jadinya 1 sama juga dengan 2/2. Sama juga sebetulnya semua ini dijumlahkan sama dengan 1. Ya ingat, bilangan 1 itu bisa sama dengan 2/2, atau 3/3, atau 4/4, dan seterusnya. Itu menghasilkan bilangan 1 ya. Kemudian perhatikan bilangan pecahan 1/2. Pecahan apa yang sama panjangnya dengan 1/2? Kita lihat. Nih ya, 1/2 tuh ini. Segini, kita cari yang sama. Nih dia nih. Ya, yang ini ke sini, ke sini, ke sini. Ini sama. Ya, berarti 1/4 dan 1/4 sama dengan berapa? 2/4. Apalagi yang sama? Ini dia nih. Ya, ini sama. Ini juga. Ya, kita langsung jawab di bawah. Udah digambarin di sini. Jadi kalau ini ditambahin 3/6. Yang ini yang 1/8-nya ada 4 bagian. Berarti 4/8. Terus yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5/10. 1, 2, 3, 4, 5. Benar, 5/10. Terus yang ini lagi ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/12. Nah ini nilainya sama. Ya ini nilainya semua sama dengan 1/2. Hanya beda penyebut, jadi pembilangnya juga berbeda ya. Kemudian pecahan yang panjangnya sama tadi juga bisa disebut pecahan senilai. Ya, contohnya tadi pecahan senilai untuk 1/2 itu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Atau 1/2 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Kemudian kita lihat di sini ada gambar ya. Mungkin kayak gambar bola-bola gitu. Di tengah-tengahnya ada 1/4 ya. Nah, dari gambar ini adik-adik, coba adik-adik lihat, kita akan diminta untuk mengisi kolom-kolom yang kosong atau bola-bola yang kosong ini dengan pecahan yang senilai dengan 1/4. Ya, kita mulai ya, ikuti Kak Rina. 2/8, 3/12, 4/16, 5/20, kemudian 6/24. Kok bisa sih Karina? Gimana caranya? Gini caranya adik-adik ya. Sebetulnya caranya bisa kayak tadi. Kita bikin kayak gini ya. Atau bisa juga kayak gini. Nah, Karina buatkan di sini. Misalnya, tadi kita 1/4. Ya, kita kalikan. Kita kalikan yang pertama kita kali 2. Atas bawah harus sama ya dikalikannya ya adik-adik. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Yang ini untuk yang ini. Lalu berikutnya sekarang kita kali 3. Atas bawah sama dikali 3. 3 per berapa nih? 12. Buat yang ini. Satu lagi contohnya ya. 1 per berapa? 1/4. Sekarang dikali 4. 1 kali 4, 4. 4 kali 4, berapa ya adik-adik? Betul sekali, 16 buat yang ini. Nanti seterusnya sampai panjang pun itu nilainya sama ya. Sekarang yang 1/3. Coba adik-adik nanti coba hitungnya seperti Kak Rina yang ini. Di pause dulu videonya, diisi, nanti cocokkan dengan jawaban Kak Rina ya. Kita jawab yang ini ya, 1/3. Sama dengan 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18 ya. Sekarang tuliskan hasil temuanmu pada tabel berikut. Oh yang tadi ya, kita masukin di sini adik-adik. Yang 1/3 kita masukin sini 2/6, koma. Oh ini caranya gini. Bentar, Kak Rina hapus. Kita tulisnya 1/2. Kayak gini ya, 1/3 sama dengan yang pertama tadi 2/6 ya. 2/6, koma.
1/3 titik koma. 1/3 sama dengan yang kedua 3/9 titik koma lagi. 1/3 sama dengan berapa? Yang ketiga adik-adik 4/12 ya. Titik koma. 1/3 sama dengan 5/15 titik koma. Satu lagi. 1/2 sama dengan 6/18. Gitu cara nulisnya ya. Sekarang yang 1/4. 1/4 sama dengan 2/8. Titik koma 1/4 sama dengan 3/12. Titik koma 1/4 sama dengan 4 ya. Sekarang 4/16. Titik koma 1/4 sama dengan 5/20. Titik koma 1/4 sama dengan terakhir 6/24 ya. Perhatikan tiap-tiap kesamaan. Misalnya 1/2 sama dengan 2/4 atau 1/3 sama dengan 2/6. Bagaimana hubungan antara pembilang dan penyebut pada pecahan senilai? Pecahan senilai artinya pecahan yang memiliki nilai yang sama. Senilai, nilainya sama ya adik-adik. Untuk mendapatkan pecahan senilai, kita bisa mengalihkan atau membagi dengan angka yang sama. Ya, seperti Kak Rina jelaskan tadi yang di sini nih. Nih yang ini ya, nih dikalikan. Kita lanjut. Untuk menemukan pecahan senilai, kamu bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ini juga yang tadi Kak Rina contohkan ya. Apakah bilangan bulat untuk pembagi dan pengalih pada pecahan senilai bisa bilangan 0? Nggak bisa ya adik-adik. Apa kesimpulanmu? Jadi, bilangan 0, semua bilangan kalau dikalikan 0, itu hasilnya tidak terhingga. Jadi kita sebut juga dengan hasilnya 0. Misalnya, 1 kali 0, 0 adik-adik. Ya. 2 dikali 0, 0. 3 dikali 0, berapapun dikali 0, 1 juta, 1 miliar, hasilnya 0 juga. Jadi kita nggak bisa kalikan untuk pecahan ini ya. Sekarang kita latihan yuk adik-adik. Yang pertama, carilah pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Langsung aja ya kita cari. Karina mau kasih contohnya dia masing-masing dikali 5. Karina kasih rumus ya adik-adik ya. Nanti kalau adik-adik mau langsung jawabannya ya boleh, silahkan monggo ya. 3/8 Kak Rina mau kalikan dengan 5 atas bawah ya. 3 kali 5, 15. 8 dikali 5, 40. Jadi Kak Rina jawabannya 15/40. Kemudian sekarang yang 4/5. Ini kali berapa ya adik-adik ya? Kak Rina jangan yang jauh-jauh deh. Kali 2 aja deh. Kali 2/2. 8/10. 2/3. Sekarang Kak Rina mau kali sama 10 coba ya. 20/30. Kelihatan kan ya adik-adik? Yang berikutnya, temukan bilangan yang belum diketahui. 3/4 sama dengan ini titik-titik ya. Yang titik-titik adalah pembilangnya. Nah, ini berarti adalah ini masing-masing dikali 6 nih adik-adik. Berarti 3 juga harus dikali 6. Ya, 3 dikali 6 itu adalah 18. Lalu sekarang pembilangnya yang ada penyebutnya kosong. Nah, 9 itu adalah 3 kali 3. Berarti yang bawah juga kali 3. Jadi 15. Terus yang ini, kalau 12 itu 4 kali 3. Berarti yang 2 juga dikali 3. 2 kali 3, 6. Gampang banget ya adik-adik ya. Berikutnya, pohon pecahan senilai. Temukan dan warnai pecahan senilai. Warna biru untuk yang senilai 1/2 dan seterusnya. Kita satu persatu kerjain ya. Yang pertama, warna biru untuk pecahan 1/2. Kita warnai biru. Ini udah biru ya. Karena warnanya gini adik-adik, karena kalau semuanya nanti ketutup. Terus
berapa lagi ya nih? 2/4. Terus 4. Mana ya adik-adik ya? 3/6. Terus ini 5/10. Wah, kucingnya kita warnain biru nih. Terus nih, bebeknya warnanya biru. Terus apa lagi nih? Warna hijau. Kita kasih warna hijau. Ini ya, kita kasih warna hijau yang ini. Ini aja deh biar ngejreng. Berarti kalau 1/3, kita cari dulu adik-adik. 1/3 itu ini. Tuh kelihatan ya warna hijau ya. Oke, Karina kelihatan. Nah, sekarang yang kuning. Kuning tadi udah warna kuning nih, kita ganti dulu. Kuningnya ini aja ya. Berapa adik-adik? 1/3 yang senilai 1/4. Bukan, ini 1/4. Yang senilai sama 1/4. 2/8. Ini berapa lagi? 3/12. Terus berapa lagi ya? Adik-adik bisa ketemu nggak? Ini dia 4/16. 4/16. Udah ya, sekarang merah muda. Nah, ini dia. Merah muda itu yang mana? 1/5. 1/5, 3/15. Ini dia. Terus, mana lagi ya adik-adik ya? Nih, ayam. Nih, kemudian sekarang yang orange. Orange ini. 1/6. Pecahan 1/6 itu. Oh, ini tadi Karina nggak warnain ya adik-adik yang pecahan awalnya. Kirain Karina nggak ada. Kayak Karina mau warnain dulu yang warna hijau dulu tadi ya. Balik dulu. Yang hijau tadi 1/3. Nih, belum Karina warnain. Mana 1/3-nya adik-adik? Wah, nggak ada dia. Berarti kita langsung aja yang 1/4 nih. Tadi yang 1/4 warna kuning ya. Kuning. Ini dia. Ini. Terus 1/5 sekarang langsung. Ya, nah ini. 1/5. 1/5. Tadi udah 3/5, 6/30 udah. Terus sekarang kita yang warna orange. Bukan orange adik-adik. 1/6 jingga ya. Jingga tuh Karina nggak ada warnanya nih. Karina ganti jadi orange ya. Iya, pantesan Karina warnanya jingga tadi nggak ada. Karena Karina bingung kalau jingga nanti ke ini ya. Warnanya takut salah. Jadi yang ini Karina ganti nih. Karina ganti jadi orange ya. 1/6. Nah, teman yang 1/6 itu ini 2/12. Sama ini. Udah kewarnain semua ya adik-adik ya. Jangan lupa nanti adik-adik warnain sendiri dengan rapi. Ternyata kertas bekas juga bisa dimanfaatkan untuk belajar ya. Ingat, hemat kertas setiap hari ya. Memanfaatkan juga kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Hal yang kita lakukan itu adalah wujud cinta Indonesia. Jadikan Indonesia kita negeri yang ramah lingkungan. Sekarang saatnya kamu berlatih dengan teman-temanmu untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo sedang. Oke, Karina ganti pennya dulu ya. Oke, dengan tempo sedang. Tambahkan dengan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Bernyanyinya berkelompok ya. Minta pendapat temanmu apakah saat kamu bernyanyi sudah sesuai
tinggi rendah nadanya atau falaskah ya? Apakah sudah sesuai tempo? Ya, nanti tuh pendapatnya ini nggak Karina contohin ya, karena kan ini pendapatnya teman-temannya adik-adik ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!